Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran psikologi pendidikan. Di video ini, saya Atira Dewi, perwakilan kelompok 1 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kelompok 1 yang beranggotakan Atira Dewi, Coindar Rogers Peringotan Simbolon, Ringga Febrianto, dan Yesi Handayani. Sebelumnya kita harus tahu apa itu psikologi. Nah, kata psikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Sehingga, secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Pada pertemuan kali ini, materi yang dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Submaterinya ada 3. 1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 3. Prinsip atau hukum perkembangan. Kita harus tahu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari terjadinya proses pematangan fungsi-fungsi fisik pada anak yang sehat terjadi secara normal dalam kurun waktu tertentu. Biasanya pertumbuhan ini bersirikan bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa, bersifat irreversibel, yaitu tidak bisa kembali ke semula. Perkembangan adalah suatu perubahan menuju kedewasaan atau pematangan, bertambahnya kemampuan atau yang disebut dengan skill, struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks yang dihasilkan dari adanya kemauan belajar. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan ini bersifat reversibel, yaitu dapat kembali ke semula. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu banyak ya, bisa itu bawaan atau genetik, kebebasan psikologis, pembentukan, gizi, maupun kesehatan. Bawaan atau genetik itu maksudnya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan atau yang disebut juga dengan genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik dianggap mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kepribadian tertentu yang kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, termasuklah itu pola asuh dalam keluarga. Secara teoritis, kepribadian mencapai kematangan itu pada usia 18 tahun. Artinya, setelah usia ini, kepribadian dasar tidak akan banyak berubah, kecuali dengan suatu terapi yang intensif dan adanya kesadaran dari orang tersebut. Nah, lingkungan ini tentunya juga akan memberikan pengaruh. Itulah mengapa kita disarankan untuk mendapatkan sesuatu yang positif di lingkungan kita. Bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan jadi baik juga. Faktor yang kedua adalah kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis ini maksudnya adalah kebebasan manusia untuk menentukan, mengembangkan, maupun mengarahkan hidupnya sendiri. Orang yang bebas adalah orang yang mampu membuat pilihannya sendiri untuk hidupnya dan bertindak mengikuti pilihan yang telah dibuatnya. Anak yang secara psikologis oleh lingkungan sosialnya yang misal orang tua yang otoriter, guru yang kita sebut killer, itu akan mempengaruhi kebebasan psikologis anak. Timbullah rasa takut, rasa cemas yang tidak wajar. Yang ketiga, faktor pembentukan. Untuk melatih anak suatu individu itu mampu mengembangkan potensinya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya ya, agar anak bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka diberikanlah permainan yang menuntut untuk bisa memahami kata-kata dalam permainan itu yang berbahasa Inggris. Peran gizi. Nah, peran gizi ini sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Anak yang diberikan makan bergizi akan membantu proses pertumbuhan anak menjadi lebih baik. Perkembangan tingkat kecerdasan anak juga tidak terlepas dari asupan gizi yang memadai. Faktor selanjutnya adalah kesehatan. Faktor kesehatan memiliki kontribusi yang sangat penting. Ingat, kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Anak yang badannya sehat, daya pikirnya akan lebih tahan dibandingkan anak yang sering sakit. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada 3 aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan. Yang pertama ada aliran nativisme yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 hingga 1880. Yang kedua yaitu aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 hingga tahun 1704. Aliran yang terakhir adalah aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Louis Stern pada tahun 1871 hingga 1939. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Kalau menurut aliran ini, bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Bila individu dilahirkan dengan pembawaan yang baik, maka perkembangan anak juga baik. Begitupun sebaliknya. Misal, jika sepasang orang tuanya ahli musik, maka anak-anak yang dilahirkan akan menjadi pemusik juga. Jadi, pembawaan dan bakat orang tua selalu berpengaruh mutlak terhadap perkembangan anak-anaknya. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Nah, menurut aliran ini, saat anak lahir ke dunia, perkembangan ditentukan karena adanya pengaruh dari luar, termasuk baik itu pendidikan maupun pengajaran. Jadi maksudnya pada saat dilahirkan itu, jiwa keadaan individu dalam keadaan kosong, ibarat tabula rasa, ibarat kertas kosong yang belum tertulis. Nah, jadi lingkunganlah yang akan mengisi kekosongan tersebut. Aliran ini menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Misalnya, seseorang itu memperoleh kesempatan untuk mempelajari ilmu politik. Nah, kelak dia akan menjadi politisi, walaupun jika orang tuanya adalah seorang pemusik sejati. Aliran yang terakhir, aliran ketiga, yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu merupakan hasil perpaduan atau interaksi antara faktor pembawaan dengan faktor lingkungan. Jadi, aliran konvergensi ini merupakan perpaduan antara aliran nativisme dengan aliran empirisme. Nah, menurut teori ini, bakat dan pembawaan tidak ada pengaruhnya jika lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkannya. Manusia ini adalah makhluk yang mempunyai pemikirannya sendiri untuk menentukan dirinya secara bebas. Misalnya, seorang anak itu normal, dia pasti memiliki bakat untuk berdiri dengan kedua kakinya. Namun berbeda lagi ceritanya jika anak tersebut hidup bukan di lingkungan seperti kita. Jika dia dibuang ke tengah hutan, tinggal dengan sekelompok hewan, maka bakat yang ia miliki secara turun-temurun dari orang tuanya akan sulit diwujudkan. Sub yang ketiga mengenai prinsip atau hukum perkembangan. Nah, di sini ada 8 hukum. Yang pertama, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Kedua, hukum masa peka. Ketiga, hukum keperluan belajar. Keempat, hukum kesatuan anggota badan. Kelima, hukum tempo perkembangan. Keenam, hukum irama perkembangan. Ketujuh, hukum rekapitulasi. Dan yang terakhir, hukum kontinuitas. Yang pertama, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia pasti punya hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri itu akan berlanjut pada pengembangan diri. Kenapa adik itu menangis? Nah, pada anak balita, wujud pertahanan diri itu berupa tangisan, baik itu ketika lapar. Usaha mempertahankan diri ini berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Naluri ini memanifestasikan dalam bentuk bermain untuk mengetahui yang ada di sekelilingnya. Manusia itu berkembang karena adanya insting atau naluri pembawaan sejak lahir yang menuntutnya untuk bertahan dan mengembangkan diri. Yang kedua, hukum masa peka. Peka artinya mudah terangsang atau mudah menerima stimulus. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi mulut kan untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis dan sebagainya. Masa peka ini sangat menentukan cepat dan lambatnya siswa dalam menerima pelajaran. Artinya, jika seorang siswa belum sampai pada masa pekanya untuk mempelajari suatu materi pembelajaran, materi pelajaran tersebut akan sulit diserap dan diolah oleh sistem memorinya. Yang ketiga, hukum keperluan belajar.
Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis, tak dapat kita ingkari, meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya secara eksplisit. Bahkan kemampuan berjalan yang secara lahiriah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya, ternyata masih juga memerlukan belajar, meskipun sekadar menggunakan organ kaki anak yang sebenarnya berpotensi untuk bisa berjalan sendiri itu. Yang keempat, hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmania itu tidak terjadi tanpa diiringi dengan proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Jadi, perkembangan panca indera ya misalnya, tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan ini juga tidak terlepas dari perkembangan berpikir, bersikap, dan berperasaan. Yang kelima, hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan yang pasti berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Proses perkembangan seseorang itu tidak akan sama dengan yang lain. Tempo perkembangan manusia umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat itu biasanya menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Tiap kategori tempo perkembangan difaktori baik oleh lingkungan fisik maupun psikologi. Contohnya, dalam setiap proses pembelajaran, ada siswa yang sangat dengan mudah memahami pelajaran dan ada juga yang tidak. Yang keenam, hukum irama perkembangan. Di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama. Maksudnya itu naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu kan tidak tetap. Ada yang terkadang naik, terkadang turun. Nah, jadi hukum tempo dan irama itu mempunyai hubungan di sini. Makin tinggi potensi dasar, makin cepat irama dan tempo perkembangannya. Apabila lingkungannya memberikan rangsangan sesuai. Demikian pula sebaliknya. Yang ketujuh, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi ini adalah hukum pengulangan sejarah. Hukum ini ditujukan pada perkembangan anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya. Seperti contohnya, dulu kita ada masa berburu, mengembala, bertani, berdagang, dan hingga sampailah pada masa industri. Nah, ini akan terjadi lagi pada masa anak-anak. Misalnya pada masa berburu, rupa kegiatannya itu seperti menangkap binatang dan bermain panah. Masa mengembala, rupa kegiatannya seperti memelihara binatang. Pada masa bertani, itu rupa kegiatannya seperti suka berkebun, menanam, dan memelihara tanaman. Pada masa berdagang, itu rupa kegiatannya kalau pada anak-anak seperti gemar bermain pasar-pasaran dan tukar-menukar perangko. Nah, yang terakhir itu kan masa industri. Kalau di anak-anak, rupa kegiatannya itu seperti anak-anak mulai mencoba berkarya sendiri, yaitu membuat mainannya. Yang kedelapan, hukum kontinuitas. Hukum ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu berlanjut secara terus-menerus dan berkesinambungan, dari bayi hingga ke lanjut usia. Andaikan tugas-tugas perkembangan pada periode awal itu sempurna, nah maka tugas perkembangan pada periode berikutnya juga akan baik. Misalnya ya, ada seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonominya. Jadi otomatis dia akan membantu orang tuanya untuk mencari tambahan penghasilan. Anak itu akan kehilangan masa-masa bermain, seperti bergurau dengan teman-temannya. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangannya yang berubah pola pikir dan kepribadiannya di masa mendatang. Demikianlah pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dalam proses pembelajaran. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah maupun perkataan yang sulit dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.